Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus Kristus itulah Allah yang benar. Maju ke gerakan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari di rumah kita masing-masing, dan kita ada kajian Alkitab bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Maju ke gerakan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan yang percaya akan janji Tuhan ya dan amin. Firman Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Pagi hari ini siapkan hatimu untuk kita sama-sama bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-19. Ya, Injil Matius pasal yang ke-19 ya. Kita bersyukur kita sudah mengkaji kitab Wahyu dan sekarang kitab Matius kita sudah mendekati ya, selesai ya di kitab Matius. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Persiapkan hati saudara ya. Salam kenal buat semua sahabat-sahabat dan juga buat sahabat-sahabat muslim yang mau cari tahu isi Alkitab, isi Injil yang sebenarnya itu seperti apa ya. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat sahabat-sahabat muslim. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 19. Nah, Injil Matius ini ditulis oleh Rasul Matius. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius, salah satu Rasul Yesus Kristus. Jadi ini saksi mata langsung, ya. Dan penulisan Injil ini sekitaran ya bedanya sekitaran 20-an tahun ya dari peristiwa. Jadi kebanyakan pada waktu Injil ini ditulis, rasul-rasul yang lain masih hidup. Ya, Petrus masih hidup, Paulus masih hidup, dan rasul-rasul yang lain. Jadi saksi mata banyak saudara-saudara ya. Jadi keunikan dari keimanan Kristen, iman Kristen tidak didasari dari dongeng-dongeng atau legenda atau mitos-mitos. Tapi iman Kristen didasari oleh peristiwa sejarah yang terjadi di dalam kehidupan manusia ya, di mana Allah menjadi manusia, masuk dalam sejarah manusia. Ya, jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi ini ada sejarahnya. Ya, jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam dunia ini, di bumi ini ada sejarahnya, dan kita bersyukur Alkitab ya bisa diuji secara sejarah. Nah, jadi Alkitab ini sudah lewati macam-macam kritik. Ya, dia tetap eksis, tetap bertahan, tetap relevan sampai dengan sekarang ya. Alkitab sudah lewati krisis kritik teks, konteks, kritik narasi, kritik sastra, kritik historis, ya, kritik apalagi ya, redaksi. Waduh, macam-macam kritik yang sudah dilewati oleh Alkitab. Alkitab tetap eksis dan bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah menjaga firman-Nya. Allah setia dengan firman-Nya. Nah, makanya Alkitab tetap terjaga saudara-saudara ya. Jadi kita akan melihat ya, jadi tuduhan-tuduhan dari seberang sana ya, dari M. Syukur dan teman-teman tidak punya dasar Alkitab. Dan Alkitab ini luar biasa ya, makanya kita orang Kristen itu tidak kekurangan literasi. Alkitab sempurna, tidak perlu tambahan-tambahan.
Nggak perlu tambahan fatwa pendeta-pendeta, nggak perlu tambahan seperti hadis ya. Tidak perlu tambahan saudara. Walaupun ada banyak pendeta-pendeta yang melakukan tafsir ya. Tapi tafsir itu tidak melebihi Alkitab. Selalu ada di bawah Alkitab. Karena Alkitab sanggup menjawab dirinya sendiri. Ya, Alkitab ini sanggup menjawab dirinya sendiri. Terhubung satu sama lain ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dari kata pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Sampai kata amin. Di dalam kitab Wahyu, Alkitab terjaga. Wah, narasinya luar biasa. Jadi kalau saudara rajin baca Alkitab ya, semakin hari saudara semakin menemukan benang merahnya saudara. Hubungannya saudara. Kalau saudara rajin baca Alkitab, apalagi saudara membaca dari kacamata Yesus ya. Banyak orang datang baca Alkitab, dia baca dengan kacamatanya masing-masing. Ya, seperti M. Syukur, dia datang membaca Alkitab dengan cara bacanya dia. Orang lain, orang pintar, orang ateis datang mencari kesalahan-kesalahan, kekurangan Alkitab. Segala macam orang ya. Tapi kalau kita murid Tuhan, kita membaca Alkitab pakai kacamata Yesus atau cara pandang Yesus. Karena cuma Yesus yang dapat menyingkapkan isi Alkitab. Tidak ada yang lain ya. Yesus dapat menyingkapkan isi Alkitab. Saudara-saudara, tidak ada yang lain. Makanya kalau saudara baca dari kacamatanya Yesus, maka saudara akan menemukan Alkitab itu sejarah rencana Allah ya, tentang keselamatan manusia, tentang pemulihan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yang terhilang dari manusia. Yang manusia kehilangan kemuliaan Allah, termasuk pemerintahan kerajaan Allah di dalam dirinya. Yesus datang memulihkan. Haleluya ya. Jadi ini intronya agak panjang ya. Oke, kita akan mengkaji Matius pasal 19. Saya harap saudara juga sudah baca-baca di rumah supaya saudara boleh lebih asik lagi waktu kita mengkajinya ya. Juga terima kasih buat Ibu Mike May yang sudah menabur, memberi apresiasi ya dengan memberikan bintang. Tuhan Yesus balas berkat ya. Ya, saya akan membacakan Matius pasal 19, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Yesus. Kami meminta Roh Kudus beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami agar kami memahami dan mengerti isi kitab suci. Kami tidak izinkan kuasa setan, kuasa kegelapan, kerajaan penghulu-penghulu di udara datang merampas benih kerajaan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami minta biarlah kebenaran firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Segala kebebalan hati manusia, kebodohan, keangkuhan dan kesombongan, hati yang tidak mau percaya kepada Injil, kepada Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah pemikiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan, kami siap diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan kita ya. Syukur Yesus itu maha segalanya. Ya, jadi Yesus disebut nabi, rasul, imam, raja, ya, gembala yang baik, jalan kebenaran dan hidup, jalan yang lurus, awal dan akhir, alfa dan omega, maha kuasa, firman Allah, ya, dokter di atas segala dokter, hakim yang adil, pembela, juru syafaat. Jadi sebutan tentang Yesus itu banyak sekali di Alkitab. Ya, dia utusan, tapi dalam pengertian yang berbeda. Makanya minta maaf buat sahabat M. Syukur ya, Anda jangan membaca Alkitab seperti Anda membaca kitab Anda. Tidak akan nyambung saudara ya.
Jadi saudara yang punya pendidikan akademik, Anda yang dokter, tentu saja Anda tidak memaksakan istilah-istilah dokter kepada ilmu ekonomi. Ya, tahu setiap buku ada bedanya, termasuk Alkitab dan Al-Quran. Ya, oke, kasih bukti mana Injil yang asli ya, M Syukur. Jangan cuma jangan cuma asumsi atau framing. Kita baca ya. Ini menarik sekali nih di narasi pasal 19 ini. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Haleluya ya, memang gak semua orang dapat memahami isi Alkitab ya, hanya mereka yang dikaruniai saja. Nah, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Haleluya. Terima kasih buat supportnya dari Rosinta Simanjuntak ya. Dan saya menyapa juga sahabat saya. Thank you my brother for join my live this morning. God bless you. Brother Joseph Chang, thank you. Nah, saudara-saudara, kita sedang di Matius pasal 19. Ya, jadi kalau kita baca Injil Matius, kental sekali dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Injil Matius ini ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Ya, jadi kental sekali dengan nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Nah, kita melihat ya di pasal 19 ini, saya senang mau kasih tema kerajaan Allah dan hidup yang penuh komitmen. Ya, jadi kalau Anda mau masuk dalam kerajaan Allah, Anda harus penuh dengan komitmen untuk hidup di dalam hukumnya. Ya, jadi yang Yesus bawa pemerintahan, saudara-saudara. Dan Yesus tidak bawa agama. Ya, makanya Syukur agak kaget ya, karena orang Kristen itu tidak fanatik agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Yesus tidak mendirikan agama, tidak membawa agama. Yang Yesus bawa pemerintahan kerajaan Allah. Dia raja di atas segala raja. Dan dalam pemerintahan kerajaan Allah, setiap warga harus taat, harus berkomitmen hidup dalam hukum kerajaan Allah. Dan hukum kerajaan Allah cuma satu kata, saudara, sederhana, kasih. Ya, hukum kerajaan Allah cuma satu kata, yaitu kasih. Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan satu kata, kasih. Ya, jadi kita yang hidup di dalamnya, kita harus komitmen untuk ya melakukan hukum. Ya, kalau saudara ya melihat negara-negara maju, mereka itu negara yang supremasi hukumnya sangat ditegakkan. Kalau Indonesia sering disebut hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena kita masih bergumul dengan penegakan hukum ya. Tapi di mana ada pemerintahan yang maju, itu supremasi hukumnya ditegakkan.
Begitu juga dalam kerajaan Allah. Allah tidak melanggar hukumnya. Oke, syukur kita di Matius 19 ya. Jangan kamu lari-lari di mana, sesuai pembahasan aja supaya kita jangan kacau. Kamu bertanya di Matius 19 deh, jangan dulu yang lain. Itu nanti waktunya yang lain ya. Jadi saudara-saudara, pasal 19 ini menekankan panggilan untuk hidup berkomitmen pada kehendak Allah, pada hukum kerajaan Allah. Nah, jadi berapa banyak warga kerajaan Allah di sini? Anda warga kerajaan Allah? Are you the citizen of the kingdom of God here, my brother and sister? Ya, kalau Anda warga kerajaan Allah, Anda harus hidup di dalam hukumnya. Ya, sama seperti kita di Indonesia. Kita warga Indonesia, kita hidup dalam hukum Indonesia. Kita nggak mungkin hidup lewat pakai hukum yang lain ya. Kita dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mari kita melihat pembahasan ini saudara-saudara ya. Yang pertama, soal keluarga dalam kerajaan Allah. Soal keluarga ini penting sekali. Kenapa Yesus membahas soal keluarga di sini? Karena keluarga adalah institusi pertama di dalam Alkitab ya. Institusi pertama yang dibuat Allah di bawah matahari ini, di muka bumi ini adalah keluarga. Dan kalau kita melihat pasal 19 ini, ya ini sudah mulai masuk minggu-minggu terakhir karena Yesus mulai ke Yerusalem. Ya, jadi Yesus mulai ke Yerusalem dan menetap di sana sampai mengalami peristiwa salib. Ya, jadi eskalasi pergunjingan antara orang Farisi, orang Yahudi, ya orang-orang ahli Taurat, orang-orang agamawi dengan Yesus semakin hari semakin naik, saudara. Ya, semakin hari semakin menanjak. Nah, jadi mereka selalu datang bertanya untuk menguji. Nah, itu spirit agamawi, saudara ya. Spirit agamawi, orang-orang agamawi selalu datang untuk mencobai, menguji, bukan untuk mencari ilmu. Ya, beda dengan murid. Murid itu datang mencari ilmu, spiritnya mau belajar, mau diajar. Makanya diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Ya, tapi orang agamawi spiritnya mencobai, makanya saudara ya, spiritnya mau menjebak Yesus. Tapi mereka tidak dapat menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, kita melihat konteks ini. Orang-orang Farisi bertanya apakah diperbolehkan bercerai. Ya, di dalam Alkitab Yesus berkata ya, kembali kepada apa yang semula. Apa yang semula, Allah tidak menciptakan Adam, Hawa, baru siapa lagi? Tukiman. Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa dan merancang Adam banyak istri. Enggak, cuma satu. Jadi itu yang semula, saudara. Yang aslinya manusia itu, suami istri itu cuma satu seumur hidup. Ya, di sini Yesus katakan ya. Jawab Yesus di ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi di Alkitab semulanya tidak ada poligami, poliandri, tidak ada perceraian, tidak boleh. Lalu orang-orang agamawi ini datang dan berusaha menjebak Yesus. Ya, seolah-olah Yesus melanggar hukum Musa. Karena apa? Hukum Musa mengatakan laki-laki boleh menceraikan istrinya. Coba kita lihat di Ulangan. Ulangan pasal 24. Ulangan pasal 24
ayat 1 sampai 4. Ya. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 di sini dikatakan seperti ini. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi perceraian terjadi karena kebebalan manusia. Dan ini ya budaya Yahudi ya, patrilinear. Wanita itu tidak dianggap. Ya, wanita itu tidak dianggap. Kasihan ya. Hukum Taurat. Jadi kalau laki-laki udah bosan sama istrinya, ya, laki-laki udah bosan dengan istrinya, dia bisa minta talak, surat cerai. Ya, kalau teman-teman M Syukur ini ya, dia talak 1, talak 2, talak 3, ya sesuai ya kemauan laki-laki. Jadi tidak ada hak asasinya perempuan di sana. Ya, kasihan jadi perempuan waktu itu ya. Tapi kita melihat Yesus menegakkan keluarga dalam kerajaan Allah. Tidak ada perceraian. Itu hubungan yang benar. Makanya kalau Anda sudah menikah, itu setia sampai mati. Makanya ya mudah-mudah kalau mau pilih pasangan, ya pilih baik-baik, berdoa. Tuhan kasih yang terbaik. Ya. Saya percaya jodohmu tidak pernah lari dari 5 meter sekelilingmu. Nah, ya jadi kita nggak ada istilah jodoh dari Tuhan. Ya. Yang ada adalah keputusan kita untuk memilih. Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Nah, tidak boleh ada perceraian. Yang menyebabkan adanya perceraian, saudara, karena kebebalan, karena ketegaran hati. Saya sudah banyak kali melayani keluarga, ya ada keluarga yang dilayani juga tetap bercerai, saudara. Tapi ada yang saya layani dengan kerendahan hati, mereka rujuk dan menjadi bahagia, diberkati Tuhan. Ya, jadi, nah saudara, di sini disinggung tentang orang yang memilih hidup sendiri, jomblo. Jadi yang jomblo-jomblo di luar sana ya, jomblo bukan dosa. Jadi saudara, kalau saudara lihat orang masih sendirian, jangan saudara bully. Yaitu pilihan hidup. Hidup adalah pilihan. Ya. Jadi ada yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada yang dijadikan oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Karena kerajaan Allah. Ya, ada orang-orang tertentu yang maunya hidup sendiri karena suatu panggilan untuk melayani. Jadi di dalam ajaran Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah, Anda sendiri dan berkeluarga, ya itu sama saja. Yang penting hidupmu berkomitmen bagi kerajaan Allah. Ya, hidupmu berkomitmen bagi kerajaan Allah. Anda hidup sesuai hukum kerajaan Allah. Jadi kenapa perceraian ya dibahas di pertama di sini? Supaya apa saudara? Tegakkan hukum kasih dalam keluargamu. Ya. Apakah keluargamu adalah keluarga yang berjalan berdasarkan hukum kerajaan Allah?
yaitu hukum kasih. Coba saudara bayangkan ya, kalau keluargamu pakai hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, waduh perang terus ya. Bisa cerai silih berganti saudara. Tapi kalau hukum kasih, ya ada pergumulan, ada kelemahan, suami punya kelemahan, istri punya kelemahan, punya kegagalan masing-masing, tapi saling mengasihi, mengampuni. Memang ini tidak gampang saudara, butuh kasih Tuhan. Saya sudah pernah jumpa istri yang terima suaminya yang berselingkuh ke sana kemari dan dia ampuni, akhirnya keluarganya dipulihkan. Sebaliknya, saya juga sudah pernah jumpa orang ya, istrinya yang selingkuh sana sini kemana-mana, tapi suaminya mengasihi, mengampuni dia, merangkul dia ya. Sama seperti Nabi Hosea, Tuhan perintahkan kawin dengan pelacur saudara, yang suka melacur sana sini. Menggambarkan orang Israel yang suka menyembah patung, yang suka bersinah secara rohani. Tapi kasih Allah begitu besar. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita hidup dengan hukum kasih. Ya. Selesaikan konflik pernikahan dengan kasih dan pengampunan. Itu hukum kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dalam kerajaan Allah, keluargamu harus berdasarkan hukum kasih. Ini memerdekakan saudara ya. Jadi kalau saudara pakai hukumnya Tuhan Yesus dalam keluarga, Anda pasti merdeka saudara. Tidak ada perbudakan, tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Semua sama di mata Tuhan. Ya, kasihan kalau kita pakai hukum Taurat. Laki-laki berkuasa penuh, ya. Dia langsung suruh bikin surat cerai. Mau perempuan mau terima atau nggak terima, mau tanda tangan atau nggak tanda tangan, saudara ya. Itu saudara. Tapi dalam kerajaan Allah, hukum yang sebenarnya manusia ya, disatukan Tuhan itu satu seumur hidup. Nah, ini luar biasa. Amin ya. Jadi suami-suami, cintailah istrimu. Istri-istri, hormatilah suamimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Itulah hukum dalam kerajaan Allah. Kita lanjut saudara ya, ayat 13 sampai 15. Di sini orang-orang datang membawa anak-anak kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan kepada anak-anak itu dan memberkati anak-anak itu. Tapi murid-murid menghalangi dan murid berkata, jangan ganggu guru. Ya, jangan mengganggu guru, saudara-saudara. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Haleluya. Ya, kenapa orang-orang yang empunya kerajaan Allah itu seperti anak-anak? Karena anak-anak itu total dependensi, ya. Kebergantungan penuh kepada orang tua. Ya, kecuali dia sudah 17 tahun ke atas. Ya. Anak-anak itu bergantung penuh kepada orang tua. Hati mereka tulus dan polos. Itulah anak-anak. Begitu juga kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, dalam hukum kerajaan Allah, saudara-saudara, anak-anak kerajaan Allah harus bergantung penuh kepada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita sebagai orang Kristen ya, Yesus bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dalam kerajaan Allah, warga tidak pernah pilih raja. Dalam kerajaan Allah, ya, raja pilih warga. Haleluya ya. Jadi kita berbahagia ya. Kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Kita dipilih dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar berita kabar sukacita, berita kasih karunia dan menerima Yesus Kristus, dia ada dalam pilihan Allah. Ya. Makanya saudara, orang yang mempunyai kerajaan Allah, orang yang masuk dalam kerajaan Allah, hatinya harus tulus dan murni.
mencari kebenaran ya. Saya sudah banyak jumpa juga ya. Kemarin saya baru jumpa teman saya Ustadz ya, Sekum MUI saudara, di salah satu provinsi. Akhirnya dia memberi diri dibaptis, percaya Yesus. Karena apa? Ya, dia rela tinggalkan posisinya sebagai orang kunci dalam pemerintahan karena iman kepada Yesus. Wow, tidak gampang saudara ya. Dia sudah posisi kepala bidang saudara ya, di Kementerian Agama. Tapi karena dia mencari Tuhan dengan tulus hati, dia jumpanya dengan Yesus. Wow, dia jumpa dengan Yesus saudara. Haleluya. Syukur. God bless you my brother ya. Dia jumpa dengan Yesus. Ini Sekum MUI ini di salah satu provinsi ya. Saya tidak mau sebut tempatnya saudara. Dia rela tinggalkan Yesus gara-gara apa saudara? Dia rela tinggalkan agamanya yang lama karena dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia rela ya tinggalkan bahkan kenyamanannya. Waduh, nggak gampang saudara ya. Tidak gampang saudara. Tapi itu luar biasa. Orang yang cari Tuhan dengan tulus hati, seperti anak-anak kecil ya, hatinya polos saudara. Waktu ditabur benih kerajaan Allah, waktu ditabur prinsip kerajaan Allah, dia terima. Tapi orang agamawi tidak saudara. Kenapa? Kenapa waktu ditabur benih kerajaan Allah kepada orang agamawi mental? Karena di dalamnya sudah banyak ajaran-ajaran manusia saudara, ajaran-ajaran agama. Ya, makanya di sini di ayat 11 Yesus katakan begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, jadi Anda boleh baca bolak-balik Alkitab, tapi kalau Anda tidak dikaruniakan pengertian, Anda tidak akan memahami. Perkataan Yesus itu adalah roh. Ya, perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Saudara, hanya orang-orang yang lahir dari air dan roh yang boleh memahami perkataan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi kerajaan Allah terbuka bagi mereka yang memiliki hati yang sederhana, yang mau bergantung penuh ya, total dependency kepada Allah. Sama seperti anak-anak. Jadi kalau saudara datang dengan total dependency, bergantung penuh, saudara datang dengan hati tulus dan murni, ya, maka Anda akan dibukakan rahasia kerajaan Allah. Tapi orang agamawi, mereka boleh baca bolak-balik Alkitab, mereka tidak akan melihat. Mereka ya tidak akan mengerti. Ini luar biasanya Alkitab ya. Ya, makanya mari kita miliki hati yang sederhana, rendah hati, hati yang mau bergantung penuh kepada Raja di atas segala raja ya. Dan ini saya yakin dan luar biasa ya. Dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan Raja. Haleluya. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Haleluya. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, ada jaminan Tuhan buat kita, bukan nanti mati, saudara. Bukan nanti mati, saudara. Tapi sejak kita ada saat ini. Luar biasa ya. Nanti kita akan bahas itu sebentar ya. Lalu lanjut ya, ada orang muda yang kaya raya. Di Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 di sini ya. Ada orang muda yang kaya raya dan dia berkata kepada Yesus. Ya. Dia berkata seperti ini. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya, hanya Allah yang baik. Terima kasih Ratna Gea. Tuhan berkati ya. Silahkan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di follow. Tuhan memberkati. Jadi sedikit meluruskan buat sahabat M Syukur,
Paulus tidak menulis Injil, Paulus menulis surat-surat kiriman. Ya, jadi dalam Perjanjian Baru, Injil itu ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini bukan Paulus yang tulis. Jadi nama-nama kitab kita itu sesuai penulis-penulisnya. Ya, nama-nama kitab Perjanjian Baru itu nama orang semua, rasul-rasulnya Yesus, murid-muridnya Yesus. Ya. Kecuali yang surat-surat kiriman dari Rasul Paulus itu nama-nama kota, nama-nama jemaat ya. Korintus itu kota, Efesus itu kota, Filipi itu kota, Kolose itu kota. Ya, jadi ditujukan kepada orang dikasih nama orang. Misalnya Timotius itu nama orang. Ya. Apalagi Filemon, tapi ke jemaat dikasih nama kota. Selain itu nama penulis. Jadi Rasul Paulus hanya menulis 13 surat. Memang secara kuantiti kelihatannya banyak, tapi secara volume tulisan Lukas lebih banyak dari tulisannya Paulus. Ya, Lukas itu kalau saudara udah baca kisah para rasul, Injil Lukas dan kisah para rasul, Anda udah baca hampir setengah Perjanjian Baru karena volumenya tebal, saudara ya. Apalagi kalau saudara sudah baca Injil-Injil. Ya, jadi sedikit meluruskan biar syukur tahu isi Alkitab. Ya, kita kembali saudara. Jadi di sini orang muda yang kaya ini berkata, apa yang harus saya buat untuk saya masuk dalam kerajaan Allah? Dan Yesus berkata, ya, Yesus katakan, turutilah segala perintah Allah. Lalu dia tanya, perintah apa tuh? Ya, 10 hukum Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang kaya ini mengatakan, saya sudah melakukan semuanya. Lalu Yesus berkata, tinggal satu yang kurang. Juallah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Ini tantangan yang tidak mudah saudara ya. Ini tantangan yang tidak mudah. Karena dia sangat kaya, menyesallah dia. Karena dia sangat kaya, menyesallah dia dan akhirnya dia tidak jadi mengikut Yesus. Nah di sini saudara, dalam kerajaan Allah, Yesus menuntut satu komitmen penuh untuk bergantung, untuk percaya kepada Allah. Ya, orang kaya agak sulit masuk dalam kerajaan Allah karena mereka mendua hati. Ya, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi harta kita kalau kepada materi, hati kita tertuju kepada hal-hal materi. Tapi kalau harta kita dalam kerajaan Allah, hati kita tertuju kepada Yesus. Jadi Yesus menuntut saudara-saudara ya, mentaati perintah Allah. Yesus menuntut bagi murid-murid Tuhan memang harus ada level lebih tinggi, saudara. Ya, kalau orang khalayak ramai, ya mereka sekedar ikut Yesus, dapat mujizat, dikasih makan 5.000 orang, dikasih makan 4.000 orang ya. Yesus kasih makan banyak orang, saudara-saudara, dengan mujizat membuat makanan, saudara ya, roti itu dibagi-bagikan, saudara. Banyak orang hanya mengikut Yesus seputaran mengalami kuasa mujizat, tapi sedikit orang mengikut Yesus sampai ke level komitmen menjadi murid. Makanya saudara-saudara ya, saya mau katakan banyak orang Kristen zaman sekarang ini, tapi murid Tuhan sedikit. Ya, artinya orang-orang yang mau komitmen sungguh-sungguh. Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini ada istilah lubang jarum. Ini sekali lagi jangan samakan dengan jarum jahit kita. Ya. Karena ini tidak masuk akal. Ya toh?
Kalau mau masuk di jarum jahit kita, benang aja sulit mau masuk. Jadi yang masuk lubang jarum ini adalah istilah yang mereka pakai untuk unta itu dibersihkan. Ya. Unta itu kalau berjalan di padang gurun penuh abu, penuh debu, waktu masuk di perkampungan dia harus masuk di 2 kayu yang sangat tipis itu ya. Dan dia harus melewati itu supaya debunya dibersihkan semua, gugur semua. Itu istilahnya apa ya? Lubang jarum. Kira-kira ya, itu unta kayak mobil zaman dulu ya. Jadi unta itu alat transportasi kayak kita mobil zaman sekarang. Ya. Jadi kira-kira mau taruh parkir, ada tempat parkirnya, Saudara. Ya. Jadi kalau unta mau diparkir itu harus dilewatkan ke lubang jarum dulu. Dan memang sangat sulit untuk dia melewatinya, tapi dia bisa melewati istilah itu, Saudara. Ya, dia bisa melewati lubang jarum. Jadi istilah lubang jarum ini, Saudara, jangan Saudara pikir jarum jahit Saudara di rumah ya. Ini tempat membersihkan debu dari unta. Jadi lebih mudah unta dibersihkan dari debu-debunya ya, masuk di lubang jarum itu daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Dia masih tergoda dengan tipu daya kekayaan. Haleluya. Nah, saudara-saudara ya. Jadi Yesus menuntut prioritas utama. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakanlah kerajaan Allah. Prioritas utamamu apa? Ya, priority. Ya, kata carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan sesuatu yang begini. Oh, saya sudah bertobat, saya sudah Kristen, sudah selesai. Enggak, saudara. Kata carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu ya present continuous tense. Sesuatu yang terus menerus Anda cari. Bukan karena tidak menemukan, tapi begini Saudara. Waktu Anda menemukan, sesuatu yang baru dibukakan kepada saudara. Dimensi yang baru dibukakan kepada saudara. Ketika Anda menemukan lagi, dimensi yang baru dibukakan kepada saudara. Ketika Anda bertobat masuk dalam kerajaan Allah, dimensi yang baru dibukakan kepada saudara. Kira-kira seperti ini saudara ya. Kira-kira dari kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3. Atau saya kasih gambaran anak-anak kecil yang suka main game. Atau ada dari saudara yang suka main game. Anda main game, setelah Anda selesai stage 1 atau level 1, tiba-tiba terbuka level 2. Selesai level 2, tiba-tiba terbuka level 3. Kira-kira begitu gambarannya Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Anda menemukan, dimensi baru dibukakan bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Makanya kita harus terus-menerus mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus jadi prioritas utama kita. Ya. Tentu saja kita ada kerja di rumah, ada usaha dan sebagainya. Tapi dalam paradigma kerajaan Allah, semua itu hanyalah titipan Tuhan. Semua itu hanyalah anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara dipercayakan, itu semua hanya pemberian Tuhan. Ya, karena apa? Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Anda sudah dibayar lunas. Anda milik kepunyaan Tuhan. Anda sudah ditebus. Jadi kalau milik kita ini milik Yesus, apalagi yang ada pada kita. Ya, anak kita itu titipan, keluarga kita titipan. Apalagi kekayaan harta yang kita miliki itu hanya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saudara dipercayakan harta, dilimpahkan dengan keuangan, berkat Tuhan bagi saudara, itu hanyalah titipan Tuhan bagi saudara.
Utamakanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, waktu murid-murid mendengar itu ya. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka. Wah, tergoncang di hati saudara. Ya, mereka berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, dengar baik-baik. Juga buat sahabat-sahabat muslim. Allah tidak butuh logika Anda. Ya, kalau Allah harus terkungkung dalam logika Anda, berarti Allah itu ciptaanmu. Allah itu mengatasi segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Makanya kalau firman Allah menjadi manusia, itu tidak ada yang mustahil. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keselamatan kita adalah karya Allah. Karena tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sangat sombong dan angkuh kalau berkata, saya bisa memikul dosa saya sendiri. Ya. Siapa Anda di hadapan Tuhan? Kebenaran manusia, ya, Alkitab mengatakan bagaikan kain lara, atau bahasa Jawanya bilang kain gombal. Ya, jadi Anda tidak bisa datang di hadapan Tuhan dengan kesalehan Anda, perbuatan-perbuatan agamawi Anda tidak dapat, saudara. Kecuali Anda sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Anda menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya, jadi di sini Petrus menjawab, ya. Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Ya. Banyak kali kita sama seperti Petrus, ya. Kita bertanya, apa yang kita peroleh waktu ikut Yesus? Petrus sudah meninggalkan usahanya, ya. Petrus itu nelayan, tapi bukan nelayan biasa, ya. Mereka punya usaha perikanan. Ya, saudara bayangkan, ya, usaha perikanan sekarang. Wah, pasti punya materi yang banyak, ya, punya keuangan yang banyak, karena ini kebutuhan hari-hari, saudara. Makanan. Petrus sudah meninggalkan, teman-temannya yang pengusaha ikan juga sudah meninggalkan, saudara. Ya, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ini buat rasul-rasul, ya. Mereka akan duduk di 12 tahta. Jadi kalau kita lihat di kitab Wahyu, sinkron, ya. Ada 12 tahta di mana para rasul duduk di atasnya. Dan Yesus menjamin, saudara, dan setiap orang berarti kita semua, yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Artinya kita sudah mendapat jaminan hidup yang kekal. Satu, kalau kita ikut Yesus, jaminan hidup yang kekal sudah ada pada kita. Yang kedua, saudara, jika kita meninggalkan semuanya, artinya begini, jangan salah paham dengan pengertian Yesus ini, ya. Artinya kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Yesus Kristus di atas segala-galanya, termasuk istri, suami, anak-anak, ladang pekerjaan, usaha kita, semua totally, ya, Yesus yang terutama, kerajaan Allah yang terutama, maka kita mendapat jaminan menerima 100 kali lipat.
saat ini juga. Artinya apa saudara? Bukan dapat terima 100 istri, 100 suami. Ya, ini sahabat muslim di luar sana dia baca dengan cara yang salah. Oh, Yesus menjanjikan 100 istri. Dia lupa ada suami, ada orang tua, ada anak-anak, ada ladang dan sebagainya. Ya. Terima kasih MC Tohang yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat. Ini bukan berarti Yesus menjanjikan 100 istri atau 100 suami, bukan saudara. Tapi Yesus memberi jaminan bahwa orang yang ikut Yesus, yang sudah meninggalkan segala sesuatu, artinya mengutamakan Yesus, mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya, termasuk keluarga, anak-anak, pekerjaan, usaha dan sebagainya, mendapat 100 kali lipat sekarang, bukan nanti mati. Artinya apa? Kita mendapat jaminan kerajaan Allah, perlindungan, pertolongan, kesejahteraan, berkat Tuhan melimpah kepada kita saat ini juga. Ya, bukan nanti tunggu mati saudara baru saudara dapat berkat Tuhan. Tapi saat ini juga saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti misalnya Indonesia, kita ada program BPJS. Ya, program BPJS itu seperti gotong royong lah, saling bantu baku bantu. Ya toh, karena kita memberi dengan ikhlas, kalau kita berkebutuhan kita tertolong, walaupun ya barangkali di daerah tertentu merasa tidak maksimal dengan BPJS. Tapi ini program yang bagus dari pemerintah. Begitu juga saudara ya, gambarannya ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita mendapat 100 kali lipat saat ini juga, Anda sakit, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib. Anda berkekurangan, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, Allah yang menyediakan. Ya, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Jadi saudara, upah mengikut Yesus mendapat hidup yang kekal, tapi dalam hidup yang ada sekarang ini mendapat jaminan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Makanya saudara ya, semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Kalau Anda utamakan Tuhan, Tuhan Yesus bilang, semua yang dicari orang-orang itu bonus ditambahkan kepadamu. Ditambahkan keberhasilan, ditambahkan promosi, ditambahkan sukses, ditambahkan semua. Itu hanya ditambahkan, itu hanya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya jangan ada kita yang bermegah dan merasa, oh ini karena saya hebat. Nah, hidup manusia ini hanya kemurahan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, puji Tuhan saudara ya, kita sudah mengkaji Matius pasal 19 ini saudara ya, di mana Tuhan menuntut kita untuk ya komitmen penuh hidup dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita hidup dalam hukumnya. Kalau Anda suami istri, tidak ada perceraian, karena dalam kerajaan Allah hukumnya hukum kasih. Dalam kerajaan Allah Anda mau mengalami kuasa dan kasih Tuhan, Anda harus tulus hati. Anda harus total dependensi, bergantung penuh kepada Allah, berserah sungguh kepada Allah. Dan apa saudara? Ketika Anda hidup dalam hukum kerajaan Allah, Anda percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan ya dan amin. Hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, ya, hidup kita yang ada ini ada dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Makanya apa? Kalau kita bergumul, kita berdoa, datang kepada Tuhan. Doa ini luar biasa. Doa ini seperti proposal dalam pemerintahan. Ya, saudara datang, istilahnya seperti saudara angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Ketika saudara buka hati,
izinkan kuasa Tuhan terjadi, maka kuasa Tuhan terjadi. Ya, saya sudah banyak kali mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Saya mengalami banyak kesaksian. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya percaya juga saudara yang ada di sini, saudara mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan kajian kita. Besok kita akan mengkaji pasal 20. Saya harap saudara membaca Alkitab di rumah ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Baca Alkitab ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Kita mempraktekkan firman Tuhan dengan cara mulai membaca ya. Ketika kita membaca, saya percaya Roh Kudus kasih pengertian. Dan kalau Anda mendapat pengertian, Anda hanya dapat melakukan apa yang Anda mengerti. Manusia, siapapun dia hanya melakukan apa yang dia mengerti. Amin. Puji Tuhan ya. Dan mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan ini. Saya percaya ya, dengan demikian Anda sudah bergandengan tangan beritakan firman Allah. Dan firman Tuhan pasti jadi berkat. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan, yang berkomitmen penuh hidup dalam hukum kerajaan Allah, hidup dalam prinsip kerajaan Allah, hidup dalam jaminan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah membasuh kami, memeteraikan kami, menjadikan kami anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Terpujilah nama Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Dalam proses Tuhan sedang memproses kami untuk mengutamakan Yesus Kristus, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang rukun damai, keluarga yang di dalam keluarganya hukum kasih memerintah. Yesus Kristus Raja di atas segala raja bertakhta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang ada di ujung perceraian, kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melanda suami istri, sehingga mereka boleh ada kerendahan hati satu sama lain, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa, Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, kami percaya kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkat keselamatan tercurah buat setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Perjumpaan dengan Yesus Kristus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan buat semua sahabat-sahabat. Silakan di follow, silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik. Dan semangat baca Alkitab di rumah ya. Ingat 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Jadi per kitab-kitab ya, supaya kita dapat konteks menyeluruh dari Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat saudara yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat buat saudara. Sambut hari ini dengan penuh iman, penuh semangat, penuh sukacita, penuh gairah di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jumpa lagi besok jam 8 WITA bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati.